untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum kita mulai lagi kita berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Pak? Hadir semua. Ada semua? Nggak ada yang izin? Tidak Ada sakit? Nggak ada ya? Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya tolong berdiri. Baiknya untuk membaca di pojok baca. Coba gerak baca buku. Semuanya di tempat yang masing-masing. Baik, udah ya. Bukunya disimpan aja di bangkunya. Dan siapa yang ingat tentang pelajaran-pelajaran terdahulu? Ayo, tunjuk tangan. Coba Pak Ujan. penemu yang membantu. Yaitu apa? Penemu yang mengubah dunia. Penemu listrik. Siapa tahu? Faraday. Siapa? Michael Faraday. Yaitu Michael Faraday. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tentang temukan dan manfaatnya. Visi itu siapa penemunya tadi? Zoologi Pride. Manfaatnya apa tadi? Bisa informasi. Libur, mencari informasi dan sebagainya. Jadi coba kalian amati gambar di depan. Ini gambar apa ini? Televisi. Apa bedanya televisi 1 dengan televisi 2? Yang satu lebih besar. Yang satu lebih besar. Apa lagi? Satunya lebih canggih. Nah, satunya lebih canggih. Ya, apa lagi? Satunya duduk. Apa lagi? Satunya jelek. Satunya duduk. Ini yaitu gambar Televisi. televisi tabung atau yang jadul, zaman dulu. Sekarang sudah menjadi modern TV-nya, ya, berubah menjadi berwarna remote. Coba kalian amati gambar yang kedua. Apa itu? Yang satu tuh nonton apa itu? Berita. Yang satu nonton kartun. Ya, yang satu nonton kartun, yang satu Nonton berita. siaran berita. Jadi perbedaannya apa? Nonton kartun itu ya Menghibur. cari hiburan, hibur ya. Nanti sekarang lagi ya kan? Mencari informasi. Nanti yang kedua itu gambarnya Informasi. berita, yaitu mencari informasi. Apa silakan dulu tentang tes eksplorasi ilmiah. Apa itu tes eksplorasi ilmiah? Adalah tes yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, ya, fenomena alam yang sebenarnya, ya, yang ada di sekitar sosial dan sebagainya. Di sini ada berbagai macam topik yang dibahas dalam tes itu, termasuk hal-hal ilmiah yang dijelaskan dalam teks eksplorasi ilmiah. Teks eksplorasi ilmiah itu berfungsi untuk apa? Memberikan penjelasan kepada Yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan sebab akibat. Jadi teks deklarasi itu ya untuk memberi penjelasan tentang sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa? Contoh, ya misalnya kalian jatuh dari sepeda,
Contoh ya, contoh. Jadi ada sebabnya. Apa sebabnya? Misalnya putus rantai. Akibatnya jadi apa? Jatuh. Akibatnya jatuh dan terluka ya, seperti itu. Oleh sebab itu, teks eksplanasi bukanlah visi ataupun karangan belaka. Jadi tidak ada istilahnya suatu karangan. Ini benar-benar terjadi fakta nyata apa adanya ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua penjelas, yang ketiga penutup. Iya, ada 3 struktur teks deklarasi ilmiah. Yang pertama yaitu pertanyaan umum, yaitu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan dan diinformasikan. Nanti dia tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, ya, dia singkat, padat, dan jelas. Ya, hanya informasinya itu secara singkat saja. Itu dalam pernyataan umum. Kalau dalam bagian dari daftar penjelas, yaitu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan, nanti sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi penutup itu adalah kesimpulan dari yang penulis buat topik ya Pak. ya, tapi dia menulisnya dengan singkat ya, tidak bertele-tele. Biasanya kalau dalam buku itu penulis ada buat di belakang buku biasanya itu kan buat apa namanya, isi dari interpretasinya itu ya, dia singkat ya, tidak bertele-tele ya, terus tentang topik yang dijelaskan. Sudah jelas, ada yang mau ditanyakan tentang evaluasi ilmiah? Kelompok ya, masing-masing kelompok 4 orang ya, dan dari sekarang kalian buat kelompoknya. Di kelompok ini ya 4 orang, di kelompok ini boleh 5 orang, di kelompok ini 5 orang, 3 kelompok. Biar sukses saat kita besar. Ayo, ayo, ayo belajar. Jadilah generasi yang pintar. Ayo, 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 ayo belajar. Tapi belajarnya gak sebentar. Ayo, 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 ayo belajar. Jadilah anak cerdas dan pintar. Permasalahan pertama yaitu perkembangan hidup masyarakat tentu mempengaruhi oleh beragam penemuan seperti penemuan televisi. Kita ke materi yaitu mengenai tentang rangkaian paralel ya. Mungkin kemarin kita masih mempelajari tentang rangkaian seri. Di sini rangkaian paralel yaitu model rangkaian yang dikenal dalam bidang listrik. Rangkaian paralel secara sederhana diartikan sebagai rangkaian listrik yang bagian-bagiannya semua dihubungkan secara tersusun. Kalian disuruh nanti membuat ya rangkaian paralel sederhana, baterainya, sumber energinya itu baterainya ya, seperti ini diletakkan di atas ini kan, seperti ini. Yang kedua resistornya itu lampu pertama, yang kedua lampu resistor kedua, lampu kedua ya.
sudah selesai nih. Oke Pak, Ya. Kelompok 1. Nah, coba kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya. Bagaimana bisa hidup? Tolong jelaskan. Ya, ini bahwa betul kelompok 1 mempresentasikan hasil kegiatannya bahwa lampu A dengan lampu B menyala secara bersamaan. Oke, untuk teman-temannya kelompok 2 dan kelompok 3 kasih opos untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi dari hasil kelompok 1, 2 dan 3 yang kalian kerjakan merangkai arus listrik secara paralel, ya sudah cukup baik. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa tentang teks evaluasi ilmiah mencari yaitu mengenai tentang pernyataan umum yang terdapat ya di tentang teks evaluasi ilmiah tersebut, dari penjelasannya maupun penutup interpretasi oleh penulis mengenai tentang rangkaian paralel. Dapat kita simpulkan bahwa ya rangkaian paralel yang sederhana ini yang kalian lakukan, yang kalian buat ya secara berkelompok itu ya dia bisa hidup bersamaan. Ya kita mengenai tentang pelajaran hari ini ya. Jadi untuk kalian mencari teks evaluasi ilmiah itu harus singkat. Soal evaluasi ada 10 soal ya, masing-masing nanti dikumpulkan ke depan ya. Mudah-mudahan ya waktu-waktu ya kalau mau jadi jurnalis ya, penulis itu kan PR di rumah coba kalian buka halaman 77, nanti kalian kerjakan di rumah ya, besok dikumpulkan.